Selamat sore teman-teman, hari ini kita melakukan proses pemasangan pada Grand Vitara Suzuki di Semarang. Nah, blackout kita letakkan di bagian header dengan cara kita mencopot cover header, lalu kita klem satu di headernya, lalu kita tutup kembali dengan cover headernya. Nah, sumber blackout berasal dari PCV yang ada di sini. PCV ini harusnya ke sini, ini selang aslinya. Kemudian kita copot, kemudian kita ambil dari PCV ini, kita masukkan ke input blackout bagian dalam. Kemudian outputnya keluar masuk ke intake di sini. Yang sudah kita cabang dengan dari XPCV sama X solenoid out. Jadi satu in dua out, kita pakai semua supaya sedotannya maksimal. Nah. Fungsi dari blackout ini juga sebenarnya sangat baik sekali teman-teman, karena aslinya dari sini itu dia masuk ke sini sebagai kerak karbon. Nah, nanti dengan adanya blackout, maka uap oli yang harusnya ngotorin ruang bakar yang ada di sini itu akan tertampung dulu di blackout, lalu outputnya berupa gas yang sudah dihasilkan dari katalis dengan proses pemanasan dari knalpot atau header. Langkah berikutnya adalah kita juga akan memberikan oli aditif pada Grand Vitara ini dengan menggunakan oli aditif warna kuning. Caranya sangat mudah, tinggal kita kocok saja, lalu kita tuang ke lubang oli mesin. Nah, fungsi dari oli aditif ini adalah sangat baik sekali untuk mesin. Dia vitamin bagi mesin untuk melindungi metal-metal dalam mesin, baik metal duduk, metal jalan, gear-gear, semua terlindungi dengan baik, sehingga proses pergeseran atau perputaran sentuhan gear itu akan semakin licin dan semakin smooth. Dan dia juga mengandung oxygenated oil aditif yang fungsinya adalah untuk mengikat karbon dan hidrogen supaya keluar ke dalam knalpot dan kebuang ke belakang. Nah, langkah berikutnya kita juga akan melakukan proses gurah menggunakan cairan blackout tuning yang warna biru ini. Kita akan infuskan melalui selang output blackout atau booster rem. Nah, di sini kita melakukan dengan output blackout yang ada di sini. Nanti kita pasang selang di sini. Nanti kita nyalakan di RPM 2000 dan kita vakumkan. Kita sedotkan ke dalam ruang bakar. Selanjutnya kita lakukan proses gurah menggunakan blackout ini dengan cara kita infuskan melalui output blackout yang ada di sini, bisa juga melalui selang booster rem yang ada di sini. Nah, kita menggunakan output blackout sedotan dari vakum intake. Nah, kecepatan yang diperbolehkan dari ujung selang sampai ujung keran sini adalah sekitar 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jangan terlalu cepat, jangan juga terlalu pelan. Nah, fungsi dari blackout tuning ini adalah untuk membersihkan kerak-kerak karbon atau kotoran karbon yang ada di ruang bakar, baik itu di seating clap in dan clap out, kemudian juga di kepala silinder sampai ke catalytic converter pada knalpot. Secara perlahan, cairan ini akan mengikat kerak karbon dan mengangkat ke luar bersama dengan proses pembakaran. Perlahan tapi pasti, jika kita rutin melakukan proses gurah ini, maka ruang bakar akan bersih kembali sehingga kompresi juga akan baik kembali. Ini basicnya adalah air, tapi yang sudah dicampur, jadi tidak berbahaya untuk kulit, jadi aman. Kita cek lagi setiap 1-2 menit, biasanya kerannya mengecil. Nah, ini sudah normal, kita diamkan lagi. Nanti setelah separuh, kita akan melakukan pengegasan yang pertama. Tujuannya adalah untuk membuang kerak-kerak kotoran yang sudah terikat oleh cairan blackout tuning ini. Kita padukan dengan Italian tuning. Nanti dilakukan proses penggeberan atau pengegasan secara spontan sebanyak 10 kali. Dan blackout sudah habis separuh, kita lakukan proses pengegasan yang pertama. Kita naikkan perlahan PM-nya sampai ke 4000 secara perlahan. Jika terjadi perlawanan, kita tahan saja, jangan sampai gasnya turun. Perlahan kita naikkan sampai di 4000. Baru kita kick down sebanyak 10 kali. 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, 8 kali, 9 kali. Oke, 10 kali. Sesi pertama sudah berakhir, kita lanjutkan sesi 2. Setelah kickdown 10 kali, kerak karbon dalam mesin itu akan terbuang melalui knalpot dan mesin akan terasa seperti baru kembali.